Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kita masih melanjutkan pembahasan tentang bab wujubi ta'ati wulatil umur fi ghairi ma'siyah. Bab tentang wajibnya taat kepada penguasa jika pada perkara selain maksiat, wa tahrimi ta'atihim fil maksiyah, dan haram untuk taat kepada mereka jika menyeru kepada maksiat. Dan pada pertemuan lalu telah kita sampaikan hadis panjang dan kita berhenti di tengah hadis tersebut. Saya lanjutkan hadisnya ya. Rasulullah SAW mengatakan fataji'ul fitnatu fayaqulul mu'min hadhihi muhlikati. Sebelumnya Rasulullah mengatakan wataji'u fitnatun wa yuraqiqu ba'dhuha ba'dha. Akan datang fitnah-fitnah yang akhirnya sebagian menjadikan fitnah yang sebelumnya menjadi ringan. Yaitu fitnah akan datang dan semakin berat, semakin berat. Yang dulunya dianggap ringan, yang dulunya dianggap berat, kemudian datang fitnah yang lebih besar, maka menjadi ringan ya. Karena fitnah semakin berkembang ya. Dulu hanya sekedar mungkin syahwat, sekarang syubhat, sekarang bukan cuma syubhat, sampai fitnah ateisme dan semisalnya ya. Jadi fitnah semakin besar. Kalau maksiat pun dulu cuma sepele, mungkin kita anggap berbahaya dulu. Sekarang semakin parah, semakin liar, dan demikianlah kondisi fitnah-fitnah yang ada. Jika datang, maka akan menjadikan fitnah sebelumnya terasa ringan karena semakin dahsyat. Wa taji'ul fitnatu fayaqulul mu'min, akan datang suatu fitnah, maka seorang mukmin berkata, hadhihi muhlikati. Aku akan binasa dalam fitnah ini. Ya, mungkin fitnah pertumpahan darah atau semisalnya. Tsumma tankashif, kemudian fitnah tersebut ternyata sirna. Wa taji'ul fitnatu, kemudian datang lagi fitnah yang lebih dahsyat, fayaqulul mu'min, maka seorang mukmin akan berkata, hadhihi, sekarang ini saya akan binasa. Kalau kemarin saya lolos, sekarang ini saya akan binasa. Itu sangat dahsyatnya fitnah. Itu Rasulullah menggambarkan bahwasanya fitnah itu datang silih berganti, terkadang berat, terkadang lebih berat lagi. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan tentang bagaimana kondisi seorang ketika meninggal, apa kondisi yang terbaik. Karena semua orang akan meninggal. Jadi masalah bukan meninggalnya, semua orang akan meninggal. Tapi bagaimana kondisi ketika meninggal dunia. Itu seorang berusaha husnul khatimah. Seorang berusaha husnul khatimah. Kata Rasulullah SAW, itu jika datang fitnah, jika datang bencana, caranya bagaimana meninggal husnul khatimah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhalal jannah." Siapa yang ingin diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Maka hendaknya kematian mendatanginya dan dia dalam kondisi beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaih. Dan hendaknya dia melakukan kepada manusia apa yang dia suka jika dilakukan kepadanya. Ini dua syarat agar dapat husnul khatimah. Pertama, meninggal dalam kondisi beriman, dan ini mengkonsekuensikan seorang berusaha menjaga imannya. Bahwasanya imannya merupakan modal dasar yang paling utama. Sebisa mungkin dia tidak spekulasi dengan imannya. Kalau dia melakukan sesuatu, dia khawatir imannya bakalan kurang, dia khawatir dia akan terfitnah, maka jangan dia spekulasi. Karena ini modal terbesar bagi dia sebelum dia meninggal dunia. Jangan sampai dia spekulasi, kemudian dia lagi bermaksiat, imannya lagi turun, kemudian dia meninggal. Ya, kita nggak tahu kapan iman kita turun, maka kalau iman turun segera kita naikkan. Yang pertama, berusaha menjaga keimanan semaksimal mungkin. Cara menjaga iman banyak, dengan ibadah yang rutin, dengan ngaji, dengan membaca tafsir, dengan tadabbur ayat-ayat. Ini menambah keimanan. Membaca sejarah para ulama, bagaimana kesabaran mereka, ini semua menambah keimanan. Yang kedua, ini juga tidak kalah penting agar seorang husnul khatimah, wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi. Bersikaplah kepada orang lain dengan sikap yang kau suka jika disikapi pada dirimu. Ini salah satu definisi tentang akhlak yang mulia, yaitu seorang berusaha bersikap kepada orang lain dengan sikap yang dia suka pada dirinya.
Bahkan terkadang Syekh Utsaimin menjelaskan rahimahullah, kalau ada orang tanya datang kepada engkau dan bertanya tentang suatu masalah muamalah, bagaimana hukumnya, bagaimana kalau saya melakukan demikian kepada partner saya dalam berdagang, bagaimana kalau saya melakukan ini terhadap customer saya ya. Mungkin kita tidak bicara halal haram, mungkin secara hukum boleh-boleh saja. Tapi kita ajarkan kepada yang lebih baik daripada itu, kita bilang bagaimana jika engkau pada posisi customer, bagaimana jika kau dalam posisi partnermu, apakah kau suka digitukan? Kalau kau suka lakukan, kalau kau nggak suka jangan. Jadi kita melatih diri kita dan juga melatih orang untuk, memikirkan hal ini, bahwasanya kalau kau tidak suka hal itu dilakukan kepadamu, maka jangan lakukan pada orang lain. Kalau kau suka, silahkan lakukan kepada orang lain. Ini salah satu sebab untuk husnul khatimah. Karena kalau kita punya metode ini, kita jadikan pedoman hidup, kita mungkin tidak akan mendolimi orang lain. Kan setiap kita lakukan sesuatu, wah kalau saya yang diginikan tentu saya tidak ridho. Mungkin orang tidak akan zalim, mungkin orang tidak akan zalim, ya. Mungkin seorang tidak akan zalim. Makanya ada seorang ahli pendidik, dia pernah berkata, "Seringlah engkau mentalkinkan kepada anakmu, 'Nam mazluman la zaliman.' Tidurlah anakku dalam kondisi terzalimi, jangan dalam kondisi menzalimi." Oh tidur, terzalimi enggak apa-apa, tapi jangan menzalimi orang lain, ya. Sehingga terulang-ulang, kamu enggak apa-apa tidur, terzalimi enggak ada masalah terzalimi, jangan sampai zalimi orang lain. Kalau kau terzalimi tidur, kalau kau zalim jangan tidur, jangan tidur ya, karena repot nanti di akhirat. Nah, di antara hal yang untuk mencegah seorang berbuat zalim dan kezaliman adalah sebab su'ul khatimah, adalah bersikap kepada orang lain dengan sikap yang kita suka untuk diri diri kita. Ini jadikan pedoman hidup. Oke nggak kalau itu dilakukan pada kita? Kalau oke lakukan pada orang-orang. Kalau kau nggak nyaman, nggak oke, jangan lakukan sama orang lain. Mungkin secara hukum syar'i boleh-boleh saja. Mau belok kanan, belok kiri, melakukan trik-trik, tapi tanyakan kepada hatimu, ini kalau dilakukan padamu nyaman nggak? Kalau nggak nyaman, jangan lakukan pada orang lain. Ini apa, pedoman hidup. Dan itulah kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, parameter akhlak mulia. Kalau kita ingin berakhlak mulia sama orang tua kita, maka kita bayangkan kita sebagai orang tua. Kira-kira orang tua kita, maunya gimana? Saya kalau jadi orang tua, saya maunya apa? Saya mau anak saya nurut, saya mau anak saya berbakti, saya mau anak saya sering telepon saya, ya apalagi kalau sudah tua. Ya lakukanlah kepada orang tuamu, ya lakukanlah kepada orang tuamu. Makanya saya sering sampaikan tentang kisah seorang yang dia menyadari bahwasanya dia ternyata kurang berakhlak kepada orang tuanya. Kapan dia sadari? Ketika dia sudah tua. Ketika dia sudah tua, anaknya sering bilang, "Abi, ayah mau ini." Terus dia jawab, "Enggak," karena dia sungkan, dia malu. Anaknya datang lagi, "Ayah mau ini, mau saya belikan ini." Kata dia, "Enggak," padahal dia mau, cuma dia malu. Setelah itu dia baru sadar, dia juga dulu gitukan orang tuanya, "Abi mau gini," abinya bilang, "Enggak," akhirnya enggak dibelikan. Namanya kadang orang tua sungkan kepada anak. Harusnya kau enggak usah tanya-tanya, kalau tahu orang tua suka sesuatu hadirkan aja, enggak perlu tanya-tanya. Sehingga dia, "Oh saya dulu salah, saya baru sadar ternyata orang tua saya juga dulu begitu." Sebagaimana sekarang saya ditawarin oleh anak, saya bilang, "Enggak lah nak, abi enggak perlu." Tapi anak yang cerdas dia melihat raut wajah ayahnya, raut wajah ibunya, bahwanya anak ibunya ingin, ayahnya ingin, ya harusnya enggak usah banyak tanya, belikan aja ya. Belikan, karena ada orang tua yang sungkan ya, ada yang malu. Maka kalau ingin berbuat baik kepada istri, ya kita coba bayangkan saya sebagai istri, kira-kira saya sukanya apa? Sukanya apa? Dibelikan emas ya. Dibelikan emas kalau punya uang, itu akhlak baik. Kalau ingin seorang wanita berakhlak baik kepada suami, dia bayangkan kalau dia posisi suaminya, kira-kira dia suka enggak kalau dia gitukan suaminya? Kira-kira dia suka enggak? Kalau suaminya suruh dia angkat suara, dia membangkang, suaminya suruh, ke mana, ke masjid, dia malah ke mall ya misalnya ya. Nah, seperti itu. Jadi dia bayangkan, dia memposisikan dirinya kepada pihak yang sedang dia ber interaksi dengannya. Ini jadikan pedoman hidup dan ini sebab husnul khotimah. Makanya Nabi berkata di sini, "Faman ahabba an yuzahza 'anil nar." Siapa yang ingin selamat dari neraka jahanam, wa yudkhalal jannah dan masuk surga, dua syaratnya. Fal ta'tihi maniyatuhu, dia meninggal dalam kondisi wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir, dalam kondisi beriman, jaga benar iman kita, jangan spekulasi. Jangan spekulasi. Kapan kita terjatuh segera bertobat, jangan spekulasi saya mau tobat besok, jangan pernah tunda. Kau enggak tahu kau mati sekarang, enggak tahu. Tiba-tiba kecelakaan, tiba-tiba dibunuh orang, tiba-tiba kematian datang kapan saja.
Yang kedua, wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaih. Lakukanlah bersikap kepada orang lain, kepada manusia siapapun orang tersebut, ayahmu, ibumu, tetanggamu, kakakmu, adikmu, anakmu, ommu, ya. Semua dengan sikap yang kau suka jika dilakukan pada dirimu, ya. Maka dengan pedoman hidup seperti itu, dengan customer, dengan bos, dengan semua orang, lakukan dengan sikap, kira-kira kalau saya jadi bos, saya ingin anak bos saya seperti apa, ya. Kalau saya jadi anak buah pegawai, kira-kira apa yang saya suka dari pegawai sukanya apa, ya bosnya mikirin gimana. Kalau yang jadi bos yang baik, direnungkan, kalau saya jadi pegawai kira-kira saya pengen gimana. Ya renungkan dengan suatu yang sikap yang masuk akal, yang logis, dia lakukan. Adapun kalau tidak baik jangan dilakukan. Jadikan ini pedoman hidup, maka niscaya seorang akan mendapatkan husnul khatimah. Kenapa? Kalau dia bersikap seperti ini, niscaya dia tidak akan pernah berbuat zalim. Karena orang tidak suka dizalimi, maka jangan menzalimi orang lain. Kalau dia tidak berbuat zalim, niscaya dia husnul khatimah. Karena di antara sebab husnul khatimah, su'ul khatimah adalah berbuat apa? Zalim. Dan di antara sebab husnul khatimah adalah berbuat baik kepada orang lain. Baik. Setelah itu Rasulullah SAW menjelaskan tentang kondisi ada kondisi di mana terjadi pemberontakan kepada penguasa. Ini juga apa yang harus dilakukan. Kata Rasulullah SAW, "Wa man baya'a imaman fa'a'tahu safqata yadihi wa thamarata qalbihi falyuti'hu in istata'a." Siapa yang membaiat seorang imam dan dia memberikan apa namanya, tangannya ya, dan dia memberikan isi hatinya, maka hendaknya dia taat kepada pemimpin tersebut semampunya. Dahulu kalau orang baiat seperti itu, telapak dengan telapak, kemudian berjanji menunjukkan sumpah setia. Dahulu seperti itu, biasanya penguasa kemudian dibaiat oleh pembesar-pembesar. Adapun rakyat tidak perlu, kalau perlu silakan, kalau tidak maka enggak mengapa karena cukup diwakili oleh pemuka-pemuka agama, pemimpin suku, perwakilan-perwakilan, mereka membaiat pemimpin, ya. Sampai sekarang juga masih demikian ya. Jadi mereka membaiat dengan apa? Dengan tangan. Kemudian menunjukkan kepada sang penguasa dari isi hatinya, kata Nabi, "Falyuti'hu in istata'a." Maka hendaknya dia taat kepada penguasa tersebut semampunya ya. Kalau di luar kemampuan ya itu uzur. Kemudian Rasulullah berkata, "Fa in jaa'a akhar yunazi'uhu." Setelah dia membaiat seorang pemimpin yang sudah diakui, tahu-tahu datang orang lain ingin merebut kekuasaan dari pemimpin yang pertama, "Fadribu unuqal akhar." Kata Nabi, bunuh orang kedua. Dalam riwayat yang lain, kainan man kana, siapapun dia. Siapapun dia. Ini adalah penerapan kaidah irtikabu akhafad dararain lidaf'i ad-darar akbar. Menempuh kemudaratan yang lebih ringan dalam rangka untuk menolak mudarat yang lebih besar. Karena kalau seorang sudah berkumpul pada satu pemimpin, satu penguasa, terus datang satu orang, ini kalau dituruti maka akan terjadi dua kubu dan akan terjadi pertumpahan darah. Dualisme kepemimpinan sangat berbahaya dalam satu negara, dalam satu wilayah. Maka hukum Islam mengatakan kalau ada yang kedua, satu disepakati, datang orang kedua, sesoleh apapun, bunuh. Kainan mangkana, kata Nabi SAW. Boleh dibunuh. Kenapa? Ini bikin masalah. Oh lebih soleh yang kedua daripada yang pertama. Iya, aturannya ada. Tetap bunuh yang kedua. Mumpung dia belum besar, mumpung baru muncul. Tapi kalau sudah besar, kemudian sebagian membelot ke situ, ya sudah, pertumpahan darah. Akan banyak yang meninggal dunia. Untuk mencegah pertumpahan darah yang lebih besar, lebih baik dikorbankan yang kedua. Ini dalam negara terkadang ada aturan seperti ini. Yaitu menempuh kemudaratan lebih ringan dalam rangka untuk menolak kemudaratan yang lebih besar. Makanya ini salah satu dalil untuk membantah baiat-baiat bid'ah yang ada di tanah air. Muncul kelompok ini, ada pemimpinnya baiat, muncul kelompok ini, ada baiatnya. Harusnya bunuh yang lain, satu aja dong, yang mana nih? Yang lain ini kita bunuh aja. Nanti ngaku-ngaku kita duluan, kita duluan, kita duluan. Ini baiat amir-amir bahlul semuanya ya. Apa amir-amir apa? Apa kekuasaannya? Kekuasaannya nggak ada, polisinya nggak ada, tentaranya nggak ada, haji pun numpang. Saya pernah haji sama seorang pemimpin, khalifah, satu tenda sama saya. Khalifah bahlul gitu. Bener, khalifah. Saya pernah satu tenda dengan khalifah Islam Jamaah di hajian. Ini khalifah macam apa begini? Tenda dengan saya ceramah aja biarin aja denger ya. Khalifah, satu tenda dengan saya. Subhanallah, apa khalifah seperti ini? Pemimpin nggak ada, namanya wulatul umur tuh yang memegang keputusan. Bukan amir-amiran. Yang penting anak buah setoran pajak. Amirnya kaya, dibodoh-bodohin oleh amirnya.
Kalau kita menerapkan hadis ini, kalau ada pemimpin datang memimpin yang kedua, dibunuh atau tidak? Dibunuh. Akhirnya yang satu bilang, "Ah, amir kami di luar, kami jamaah di luar, itu jamaah belakangan." Ya sudah. Ya udah harus pokoknya satu harus mati, cuma satunya gitu. Semuanya ini amir tidak benar. Ini baiat-baiat bid'ah yang tersebar yang menjadikan, kaum muslimin terpecah-pecah. Sehingga terjadi dualisme, ada 3 kepemimpinan, 4 kepemimpinan, saling menghujat di antara mereka, saling mengkafirkan satu dengan yang lainnya, dan itu sangat menyedihkan sampai sekarang masih ada masih ada. Tentunya kita tahu, mohon maaf kadang-kadang dipelihara demi kepentingan politik ya. Sudah jangan bicara politik di sini, kita lanjut. Baik, jadi Rasulullah menyuruh untuk taat kepada, penguasa pertama dan untuk mencegah timbulnya dualisme kepemimpinan, karena kalau muncul dualisme kepemimpinan, maka mudarat lebih lebih besar ya. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Wan Abi Hunaidata Wa'il ibni Hujr radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu berkata, sa'ala Salamatu ibnu Yazid al-Ju'fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Salamah bin Yazid al-Ju'fi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Nabi Allah, wahai Rasulullah, ara'aita in qamat alaina umara yas'aluna haqqahum?" Bagaimana menurut Anda, ya Rasulullah, jika muncul pemimpin-pemimpin yang hanya meminta hak mereka kepada kami. Kalian rakyat harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Minta hak pemimpin, minta hak mereka untuk ditaati, untuk misalnya ditarik ini, ditarik anu, misalnya. Wa yamna'una haqqana, sebaliknya mereka tidak menunaikan hak kami. Sebagai rakyat kami tidak merasakan atau tidak mendapatkan pelayanan, hak kami diabaikan, ya. Curhatan kami tidak digubris. Fama ta'muruna? Apa yang kau perintahkan kepada kami jika mendapati penguasa seperti ini? Fa'arada anhu, Rasulullah berpaling dari jawabannya. Ini tentu pertanyaan ya, tentang sesuatu yang bukan mengada-ngada yang mungkin terjadi ya. Karena kita dilarang untuk banyak bertanya hal-hal yang jauh mungkin tidak terjadi atau pertanyaan yang mustahil ya, yang tidak kita perlu ya seperti ini kita nggak usah jawab ya. Tapi kalau mungkin terjadi maka boleh ditanya. Seperti ada yang pernah tanya seorang ustadz, "Ustadz, kalau saya di bulan, saya sholatnya kapan?" Ya. Kata ustadz, "Nanti sampai di bulan SMS saya." Dulu belum ada WA, SMS saya ini saya jawab. Kalau kau sampai di bulan SMS saya. Itu tanya-tanya yang kadang-kadang tidak ya. "Ustadz, bagaimana hukum makan daging dinosaurus?" "Kamu tangkap dulu sembelih tanya saya nanti habis itu." Hal-hal yang tidak logis, tidak perlu ditanyakan ya. Ada pertanyaan, "Ustadz, bagaimana kalau kita lagi sholat Ka'bah hilang, terbang? Ka'bahnya kita ikut hadap Ka'bah atau hadap tempat Ka'bah? Tapi nanti kalau terbang tanya saya." Pertanyaan yang enggak perlu, yang mungkin tidak dialami oleh seseorang. Berbeda kalau di akhir zaman, bagaimana kalau Ka'bah runtuh? Mungkin karena Ka'bah akan runtuh suatu hari. Tapi kalau sekarang terlalu jauh ya. Artinya akhirnya ketika seorang sibuk dengan hal-hal yang tidak penting bagi dia, dia melupakan untuk bertanya hal-hal yang bermanfaat dalam kehidupannya. Nah ini, seperti ini tidak tahu prioritas. Maka orang ini bertanya pada hal yang mungkin terjadi. Ya. Tsumma sa'alahu, dia tanya lagi kepada Nabi, Rasulullah jawab, faqala Rasulullah SAW mengatakan, "Isma'u wa ati'u." Kalau kalian dapati penguasa yang seperti itu, yang hanya menuntut hak mereka dan tidak menunaikan hak rakyat, dengarlah wa ati'u dan taatlah. Fa innama 'alaihim ma hummilu. Mereka bertanggung jawab atas kewajiban mereka, wa 'alaikum ma hummiltum, dan kalian bertanggung jawab atas kewajiban kalian. Sudah, maksudnya kata Rasulullah, "Udah, kalau memang hak mereka tunaikan. Adapun hak mereka tidak tunaikan kepada kalian, urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala." Sehingga ini juga kaedah ikhwan, ini juga pedoman hidup. Dalam kehidupan ini, kita ada hak dan kewajiban, siapapun kita. Ada hak, ada apa? Kewajiban. Kita punya kewajiban terhadap istri, kita punya kewajiban terhadap anak, kita punya kewajiban terhadap suami, kita punya kewajiban terhadap orang tua, kita punya kewajiban terhadap tetangga, kita punya kewajiban terhadap teman, kita punya kewajiban mungkin terhadap bos, kita punya kewajiban terhadap pegawai. Pastikan kewajiban kita tunaikan. Dan kita juga punya hak. Kita punya hak sebagai seorang suami, kita punya hak sebagai seorang ayah, kita punya hak sebagai adik, kita punya hak sebagai anak misalnya, kita punya hak. Dalam dunia ini, di hidup ini ada hak dan apa? Kewajiban. Yang penting bagi seorang,
Ketika dia meninggal dunia, semua kewajiban sudah dia tunaikan. Adapun hak dia tidak dikasih, dia dapat di akhirat lebih bagus daripada dapat di dunia. Dia dapat hak dia di akhirat lebih utama atau dapat di dunia? Di akhirat. Di dunia kita nggak terlalu perlu dengan hak kita. Kita diambil uang kita, kita masih bisa makan. Itu sakit hati ya, tapi kita lebih butuh hak itu nanti di akhirat. Ya sudah, kita sudah minta dia nggak kasih, itu nanti di akhirat. Maka pastikan antum hidup ini semua kewajiban orang, antum sudah kewajiban antum pada orang lain, hak orang lain yang antum pikul harus antum tunaikan. Pastikan. Karena Rasulullah berkata, fa innama 'alaihim ma hummilu wa 'alaikum ma hummiltum. Karena mereka akan bertanggung jawab dengan kewajiban mereka, sementara kalian akan ditanya oleh Allah tentang kewajiban kalian. Maka sebelum kita meninggal, coba cek-cek, ada enggak hak orang yang kita pikul? Cek-cek. Istri sudah ditunaikan haknya belum? Jangan-jangan kita belum kasih makan pagi ini. Jangan-jangan kita belum berikan hak dia. Hak, keuangan, hak biologis, coba tanya sama diri sendiri. Saya sudah tunaikan hak istri belum? Hak orang tua, coba kita cek, sudahkah hak orang tua saya tunaikan? Sudahkah saya menjadi anak yang berbakti kalau kita masih punya orang tua? Cek. Hak anak-anak, sudahkah kita menunaikan hak anak, kita perhatikan bukan sekedar makan dan minumnya, tapi pribadinya, akhlak juga kita perhatikan, pendidikan sudah kita perhatikan. Tetangga kita, sudahkah kita tunaikan hak tetangga kita? Pastikan. Sudah kok, kalau dia sakit saya jenguk, kalau dia perlu saya bantu, alhamdulillah. Tapi pembantu kita, supir kita, sudahkah kita tunaikan haknya? Pegawai kita, kalau sudah, tidur nyaman. Kalau belum, jangan tidur. Tunaikan dulu hak orang. Ini kalau antum bermasalah sama orang, pastikan antum di posisi benar. Jangan sampai antum di posisi menzalimi. Tadi, 6. Mazluman la zaliman. Tidurlah engkau dalam kondisi terzalimi, jangan sampai kau tidur dalam kondisi menzalimi. Karena berat. Maka seorang ini pedoman hidup, ya. Jadi berusaha semua hak orang kita tunaikan. Semua kewajiban kita tunaikan. Adapun hak kita nggak ditunaikan di dunia, kita akan ambil di akhirat. Dan kita lebih butuh hak kita di akhirat. Maka sini Rasulullah menyuruh seorang mengenali apa kewajiban dia. Dan ini juga faedah kita yang perlu kita perhatikan. Bahwasanya seorang mengenali kewajiban dia sehingga dia tunaikan. Jangan terlalu sibuk sama kewajiban orang. Kewajiban dia tunaikan. Tentu berbeda-beda antara orang awam seperti antum, kewajibannya tidak sama seperti ustadz, tidak sama dengan seperti ulama, tidak sama seperti penguasa. Kewajiban beda-beda. Seorang mengenali ranah dia. Kalau di luar ranah dia ya sudah. Itu bukan urusan dia. Ya, bukan urusan dia. Oleh karenanya kenali, kita jangan terlalu mikir jauh-jauh sementara ternyata ranah kita lalaikan, hati-hati. Mikir jauh-jauh ternyata anak istri tidak kita perhatikan. Mikir terlalu jauh-jauh ternyata kakak adik kita abaikan, kerabat kita abaikan, ya. Maka kenali ranahmu, ya jangan terlalu mikir jauh-jauh sehingga prioritas salah sehingga engkau melalaikan ranahmu sendiri. Tentu di sini nasihat dari Nabi memang tidak mengenakan bagi kita. Penguasa hanya ngambil hak dia, waktu kita nuntut tidak dikasih. Tetapi sebagaimana saya sering dengar Syekh Abdul Razak menyampaikan, sebagaimana kalian taat kepada Nabi ketika disuruh yang mungkin tidak menyenangkan hawa nafsu seperti harus puasa, harus bangun subuh, ya, kalian tetap kerjakan, maka ada hal yang juga tidak mengenakan seperti ini. Ketika penguasa zalim, sabar. Tidak mengenakan tapi sabar. Kalau sabar karena Allah seorang bisa bersabar. Memang tidak mengenakan ya. Siapa yang tidak mengenakan, tapi lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis berikutnya, wa an Abdullah bin Mas'ud. Ini dalil bahwasanya harus tetap taat kepada penguasa meskipun penguasa zalim. Selama dia menyuruh kepada kebaikan. Kalau dia menyuruh kepada maksiat, maka tidak boleh taat, tapi tidak boleh memprovokasi massa untuk memberontak. Tidak boleh memprovokasi massa untuk memberontak. Dan jangan juga ikut memprovokasi massa untuk membenci penguasa. Syekh Utsaimin rahimahullah yang menyampaikan nasihat
Intinya, beliau mengatakan dalam Syarah Riyadhus Shalihin, itu beliau mengatakan, saya pengen baca perkataannya lebih pas. Saya bacakan. Amma idza amaru bi syai'in laisa ma'siyah wajaba alaina an nuti'. Kalau pemerintah menyuruh kita pada perkara yang bukan maksiat, maka wajib bagi kita untuk kita taat. Perkara yang bukan maksiat ada dua. Perkara yang pas ada perintahnya dari Al-Quran dan Sunnah, maka kita taat. Meskipun penguasa tidak suruh pun kita taat, karena ada Al-Quran dan Sunnah. Misalnya penguasa bilang sholat, puasa, haji, ya ikut aja. Tanpa disuruh penguasa pun kita akan taat. Perkara yang kedua, yang juga kita wajib taat adalah aturan-aturan yang dibuat oleh penguasa yang tidak secara tegas menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Tapi perkara tersebut perkara ijtihadiyah, perkara yang melihat maslahat dan mudarat, selama tidak tegas mengisi Al-Quran dan Sunnah, maka kita menghormati keputusan tersebut. Ini wajib untuk kita taat. Ya. Kemudian yang kedua, ya, kalau dia menyuruh kepada maksiat, maka kita tidak boleh taat, tetapi la yajuzu lana an nunabbidha ulatal umur. Tidak boleh kita memberontak. Tidak boleh kita memberontak. Yang ketiga, ini mungkin berat zaman ini. Saya sampaikan aja, ini bukan perkataan saya. Perkataan siapa? Syekh Utsaimin. Kata beliau, la yajuzu lana an natakallama bainal 'amah fima yuthiru ad-dhaga'in 'ala wulatil umur. Tidak boleh bagi kita untuk berbicara di depan orang awam dengan perkara-perkara yang menimbulkan kedongkolan, kejengkelan kepada penguasa. Wa fima yusabbibul baghdha' lahum, ya, dengan perkara-perkara yang menyebabkan masyarakat benci kepada penguasa. Li'anna fi hadza mafsadatun kabirah. Karena pada perkara ini ada mafsadah yang besar. Qad yatara lil insani anna hadhihi ghairah wa anna hadhihi sad'un bil haqq. Terkadang seorang menampakkan bahwasanya ini adalah ghirah kepada agama, maka kita membuat masyarakat benci kepada penguasa. Atau ini adalah bentuk tegar di atas kebenaran. Kata Syekh Utsaimin, was-sada'u bil haqq la yakunu mi wara'i hijab. Namanya ingin kebenaran bukan di balik tabir. As-sada' bil haqq yakunu sada' bil haqq an yakunu waliyul amr amamaka wa taqul lahu. Yang benar engkau di depan penguasa langsung dan engkau nasihati. Anta fa'alta kadza wa hadza la yajuz. Nasihati secara langsung, itu baru benar. Adapun kalau menasihati di depan banyak orang, tentunya masyarakat semakin jengkel, penguasa pun mungkin tidak terima karena dia dijelek-jelekan di belakang. Saya tanya sama antum, ya. Di zaman para sahabat Anas bin Malik, ada seorang terkenal yang kenal zalim, membunuh sahabat, membunuh tabi'in. Siapa? Hajjaj bin Yusuf At-Tsaqafi. Tapi apakah para sahabat kemudian berbicara depan provokasi massa? Tidak. Siapa yang lebih buruk daripada Hajjaj bin Yusuf At-Tsaqafi sekarang? Enggak ada. Ya. Jadi para sahabat tidak memprovokasi massa, ya. Kalau mau nasihat dengan cara yang baik. Saya bacakan lagi perkataan Syekh Utsaimin, ya, terakhir, ya. Wa hadzal ladzi dalla alaihi hadzal hadits ma aqarrahu al-mu'allif rahimahullah wa madhhabu ahli sunnah. Apa yang disampaikan oleh penulis adalah madhab ahli sunnah wal jamaah wa madhhabus salafus salih. Ini madhab para salaf. As-sam'u wa ta'ah lil umara, yaitu dengar dan taat kepada penguasa. Wa adamu isyanihim, dan tidak taat dan tidak membangkang mereka fima tajibu ta'atuhum fihi, pada perkara yang kita wajib taati. Wa adamu itharatid dhaga'in alaihim, dan tidak memprovokasi massa untuk membenci mereka. Wa adamu itsaratil ahqadi alaihim, tidak memprovokasi massa untuk dongkol kepada mereka. Wa hadza madhhabu ahli sunnah wal jamaah, dan ini madhab ahli sunnah wal jamaah. Selesai pernyataan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, masing-masing silakan lakukan apa yang dia lakukan.
tentu masing-masing ada tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tugas saya hanya menyampaikan. Mau saya ikhwan, semua, apa namanya, semua ada pintunya ya, ya. Bahwasanya rumah dimasuki lewat pintunya, kalau ingin menasihati ada pintu-pintunya ya. Jangan sampai kita terprovokasi, akhirnya memprovokasi, akhirnya terjadi pergolakan, akhirnya yang rusak negara rusak, terjadi demonstrasi, kemudian pertumpahan darah dan macam-macamnya. Ya. Ada seorang kawan menasihati seorang ustadz yang lain. Ada ustadz kemudian provokasi massa ketika musim-musim demo. Dan kemudian ada sebagian kawan menulis nasihat bahwasanya bukan begitu cara manhaj ahli sunnah sebagaimana yang ditakrir oleh para ulama ya. Bukan caranya demikian ya. Kemudian akhirnya ustadz itu tersinggung, dia telepon, "Kenapa kau tulis seperti itu?" Ya. "Nanti kau akan dibenci oleh kaum muslimin kalau kau tidak mencela penguasa dan macam-macamnya." Maka kata kawan saya, "Taib ustadz, kalau ustadz memprovokasi terjadi demo, ada yang meninggal, ustadz tanggung jawab?" Ada yang meninggal, nggak usah banyak, satu saja meninggal gara-gara provokasi antum. Antum tanggung jawab hari kiamat. Ustadz tersebut terdiam. Itu seorang fitnah kalau bisa menjauh dari fitnah tersebut. Kalau ingin bernasihat dengan cara yang baik. Saya sudah sampaikan untuk masalah penguasa. Kalau mereka baik, kita dukung kebaikan mereka. Kalau mereka suruh maksiat, jangan dukung sama sekali. Tapi tidak harus kemudian memprovokasi apa? Massa. Kalau menasihati dengan cara yang benar, dengan jalur yang benar. Bukan kemudian memprovokasi massa, kemudian massa memberontak. Ini yang kita khawatirkan. Dengan cara-cara yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha." Sungguhnya akan datang setelahku sikap atharah. Atharah sudah kita sebutkan dua makna. Makna pertama, penguasa hanya ngumpulin harta buat dia, kurang perhatian sama masyarakat, memperkaya diri sendiri. Adakah penguasa seperti itu? Di mana-mana. Adakah penguasa seperti itu? Jawabannya apa? Di mana-mana, di mana-mana. Saya ulang lagi, apakah ada penguasa seperti itu? Apakah antum ragu dengan jawaban saya? Paham? Jawabannya di mana? Di mana-mana. Kalau saya jadi penguasa, tidak, omong kosong. Betapa banyak orang yang mengatakan kami tuntut keadilan, keadilan ketika dia jadi penguasa. Iya atau tidak? Iya. Nuntut tidak boleh korupsi, korupsi ketika jadi penguasa, dia yang korupsi. Benar atau tidak? Jadi perkaranya bukan masalah Allah dan Rasulnya, bukan masalah membela agama, ini semuanya membela perut. Cuma memakai label apa? Agama. Kenyataan membuktikan. Maksud saya oleh karena itu jangan terlalu terbawa dengan label, casing, belum tentu saudara. Kita ikut manhaj Ahlussunnah saja, menasihati dengan cara yang baik. Sekarang Rasulullah mengatakan, "Innahu satakunu ba'di atharah." Akan ada setelahku atharah. Atharah adalah penguasa yang mengumpulkan harta untuk dirinya, kurang perhatian sama masyarakat. Atau makna atharah yaitu nepotisme, mendahulukan koleganya, mendahulukan keluarganya untuk jadi pemimpin padahal masih banyak yang lebih layak. Apakah ada penguasa seperti itu? Di mana? Di mana? Ya antum maksudnya antum harus sadar bukan antum aja yang begini maksud saya. Maksudnya antum jangan begitu, antum di mana-mana juga begitu. Ya bukannya kita pasrah, enggak. Kita semua ingin kebaikan. Kita selalu ingin agar negeri yang kita cintai lebih baik, lebih apa? Baik. Tapi harus menyadari bahwasanya ini di mana-mana. Cuma kita harus banyak bersyukur, kita alhamdulillah masih kedaulatan masih oke. Di mana-mana yang lain tidak seperti ini, belum tentu. Di mana-mana yang lain mungkin bunuh-bunuhan, mungkin perang-perangan, perang antar kabilah, kemudian ekonomi hancur, demo melulu, di mana-mana belum tentu seperti di sini. Ingat ya, saya bukan ngajak, ya udah pasrah aja, enggak. Berusaha dakwah, nasihati. Tapi agar kita sadar bahwasanya ini bukan perkara cuma yang kita hadapi, tapi perkara di mana-mana. Tapi atharah tadi maknanya dua. Pertama, ngumpulin harta buat dia.
untuk dia, untuk keluarganya. Yang kedua, menjadikan orang yang tidak layak jadi penguasa karena koleganya, karena partainya, karena temannya, karena adiknya, karena mbahnya, ya sudah. Itu namanya atharah. Baik, bukan cuma itu kata Nabi, wa umurun tunkirunaha, dan ada perkara-perkara yang kalian ingkari. Kata para ulama di antaranya seperti mengakhirkan salat. Di zaman Nabi tidak ada orang mengakhirkan salat. Datang umara-umara berikutnya dari kalangan Bani Umayyah atau yang lainnya mengakhirkan salat. Ini sahabat namanya salat perkara penting. Diakhirkan, oh ini Rasulullah pernah kabarkan akan ada seperti ini. Qalu ya Rasulullah, ini Rasulullah yang kasih wacana, akan ada, berarti akan terjadi dan benar-benar terjadi. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa ta'muru man adraka minna dzalik?" Apa yang kau wasiatkan jika di antara kami mendapati kondisi seperti itu? Qala tu'addunal haqq ladzi 'alaikum. Ingat ini kaidah, tunaikan kewajiban kalian. Yaitu hak yang kalian pikul, yaitu kewajiban kalian, hendaknya kalian tunaikan. Wa tas'alunallaha alladzi lakum. Adapun hak kalian yang tidak dikasih, minta sama Allah. Minta sama siapa? Allah. Karena kalian minta sama penguasa enggak dikasih, tinggal minta sama siapa? Allah. Tapi Rasulullah ajarkan, yang penting kewajiban kalian, kalian tunaikan. Itu yang penting dalam kehidupan. Antum meninggal, pastikan seluruh kewajiban antum sudah antum kerjakan. Jangan sampai nyimpan hak orang lain, jangan sampai. Kalau antum jadi bos, pastikan anak buah semua sudah dikasih haknya. Kalau antum jadi suami, pastikan hak istri telah antum berikan. Hak anak sudah antum berikan, pastikan sebelum antum mati. Hak orang tua, hak tetangga, pastikan. Hak kakak, hak adik, kalau punya hak, kasih. Hidup tenang, nyaman, tidak ada was-was, tidak ada deg-degan. Malaikat mau cabut, nyaman. Semua hak sudah saya tunaikan. Tapi malaikat mau cabut, waduh, utang belum lunas nih. Waduh, itu belum saya bayar, itu saya bohongin, itu saya zolimi. Wah, gimana nggak deg-degan kalau malaikat mau apa? Datang. Seperti ini, sekarang ada penguasa ngambilin harta, nepotisme, orang yang pintar digoblok-goblokin, orang goblok dipinter-pinterin. Sudah mau diapain? Mau apa ya sudah. Hak kamu minta sama Allah, hak orang, hak penguasa tunaikan. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini semua memang tidak mengenakan ya, tapi ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Syekh Abdul Razak selalu menyampaikan, sebagaimana antum taat kalau Nabi suruh salat, Nabi suruh puasa, Nabi suruh bayar zakat, Nabi suruh sedekah, kalian taat. Nabi suruh sabar juga hendaknya apa? Taat. Agar kita bertemu dengan Allah dengan menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, "Man ata'ani faqad ata' Allah." Siapa yang taat kepadaku maka dia telah taat kepada Allah. Wa man asani faqad asallah. Siapa yang maksiat kepadaku dia telah maksiat kepada Allah. Man yuti'il amira faqad ata'ani. Siapa yang taat kepada amir, maksudnya pada perkara yang baik, maka sungguh dia telah taat kepadaku. Faqad ata'ani. Wa man ya'sil amir, siapa yang membangkang kepada penguasa, kalau penguasa nyuruh kebaikan dia bangkang, faqad asani, maka dia telah maksiat kepadaku. Kenapa? Karena Nabi yang suruh mewanti-wanti berulang-ulang untuk taat kepada penguasa meskipun mereka zalim jika perintah mereka pada kebaikan. Maka kalau penguasa zalim tapi dia nyuruh kepada kebaikan, kita membangkang, maka kita telah membangkang kepada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah yang menyuruh kita untuk taat meskipun penguasa yang zalim kalau mereka perintah kepada ketaatan. Kalau perintah pada maksiat, haram taat kepada mereka, tapi tidak boleh provokasi massa untuk kemudian memberontak dan yang lainnya. Antum kan suka lihat berita, ya enggak? Di mana-mana sering antum lihat kan berita. Kita masih bersyukur enggak? Atau enggak? Sudah lihat berita di mana mah enggak? Sudah lihat berita di Palestina? Sudah. Sudah lihat berita di Yaman? Sudah. Sudah lihat berita di Libya? Sudah lihat berita di Suriah? Sudah lihat berita di Iran? Banyak yang menyedihkan. Yang kalau kita mungkin tinggal di situ kita belum tentu kuat. Ya. Oleh karenanya berusaha bertakwa kepada Allah ya. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anna Rasulullah sallam qaal, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallam bersabda, "Man kariha min amiri syai'an falyasbir." Siapa yang benci sesuatu dari penguasanya, maka bersabarlah. Fa innahu man kharaja minas sultani shibran mata mitatan jahiliyah. Karena siapa yang keluar dari
sultan, yaitu memberontak, kemudian dia mati, maka matinya mati jahiliyah. Muttafaqun alaih. Rasulullah mengatakan, "Man kariha min amiri syai'an falyasbir." Siapa yang melihat sesuatu yang tidak menyenangkan dari penguasanya, maka bersabarlah. Jangan sampai ketidaksabarannya membuat dia membangkang keluar dari kekuasaan. Mulai bikin cara untuk memberontak dan yang lainnya. Karena siapa yang keluar dari kekuasaan sultan, meskipun shibran, meskipun sejengkal, lantas dia mati, maka mati jahiliyah. Baik, maksudnya bukan mati kafir ya. Famata mitatan jahiliyah itu mati selayaknya orang-orang jahiliyah, di mana caranya orang jahiliyah mereka tidak mau punya pemimpin. Ketika Nabi diutus kepada orang-orang Arab yang mereka jahiliyah. Orang jahiliyah itu nggak mau punya pemimpin. Masing-masing pemimpin kepalanya sendiri. Masing pemimpinnya kepala sendiri. Sehingga mereka sangat mudah terprovokasi untuk perang-perangan, untuk bunuh-bunuhan. Sehingga kalau metode orang yang tidak mau dipimpin, maunya pemimpin sempurna, kalau ada salah sedikit dia keluar memberontak, maka ini seperti orang jahiliyah. Kenapa saya perlu ingat ini? Karena kelompok-kelompok bid'ah tersebut, mereka gunakan hadis ini untuk pemimpin mereka. Kalau pemimpin mereka macam-macam, sabar. Rasulullah bilang suruh apa? Sabar. Kalau kau keluar, mati jahiliyah kafir. Sehingga nggak ada yang berani apa? Keluar. Padahal pemimpin bahlul ya. Padahal kelompok bid'ah. Ini tidak digunakan untuk mereka, ini digunakan untuk amir yang sesungguhnya, untuk pemimpin sesungguhnya, wulatul umur yang memegang kekuasaan terhadap kaum muslimin yang mengatur urusan kaum muslimin. Maka ini isyarat hati-hati, jangan sampai kita ingin merusak kedaulatan negara kita, memprovokasi orang untuk merusak kedaulatan, karena kalau mati bisa mati apa? Jahiliyah. Para ulama mengatakan, kapan boleh berontak? Memberontak boleh, syaratnya dua. Pertama, pemimpin kafir. Illa antarau fihi kufran bawahan indahum fihi minallahi burhan. Kata Nabi, boleh kau memberontak, angkat senjata perangi mereka jika penguasa melakukan kekufuran yang nyata. Kufuran nyata seperti apa? Yang tidak ada syubhat bahwasanya dia kafir. Seperti apa? Dia injak Al-Quran, dia maki-maki Nabi, dia mengejek agama, dia pindah agama. Ini benar-benar dia kafir. Ini satu. Yang kedua, kau punya kemampuan untuk memberontak, untuk merubah. Karena amar nahi mungkar disyaratkan harus punya kemampuan. Jika tidak, maka tidak boleh. Jika tidak, maka tidak boleh. Adapun kalau hanya melakukan maksiat, tidak sampai pada kekufuran, maka aturan ketaatan tetap berlaku. Apa yang dia perintahkan berupa ketaatan, maka taati. Kalau maksiat jangan ditaati. Hadis terakhir dalam bab ini, wa an Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Abu Bakrah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man ahana sultan ahanahullah. Siapa yang menghina sultan, maka Allah akan menghinakannya. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi, wa qala haditsun hasanun. Dia berkata hadis yang hasan. Maka ini aturan ya. Kalau ada penguasa ya, kemudian dia melakukan kebijakan yang baik misalnya, maka jangan kita provokasi dengan menghinanya dan merendahkannya ya. Kalau ternyata terjadi apa yang terjadi, dia marah kemudian dia melakukan hal-hal yang buruk, maka jangan salahkan orang lain, jangan salahkan orang lain. Maka seorang bertakwa kepada Allah, ikut aturan akidah Ahlussunnah wal Jamaah terkait dengan penguasa. Kemudian Al-Imam Nawawi berkata, wa fil babi ahaditsu katsirah fi sahih. Dalam bab ini banyak hadis-hadis yang sahih, wa qad sabaqa ba'dhuha fi abwabin, dan telah berlalu beberapa hadis dalam bab-bab sebelumnya. Kesimpulannya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka suatu kedaulatan negara tidak bisa tegak kecuali ada ketaatan, Maka syariat mendatangkan hukum yang jelas jika penguasa sudah terpilih ya, apakah dengan cara syar'i atau tidak syar'i. Syar'i itu semua tunjuk, tidak syar'i seperti dia kudeta misalnya, tidak syar'i. Namanya taghallub, dia kudeta, dia maksa, akhirnya dia kekuasaan dia pegang. Maka kalau dia sudah berkuasa, jadilah dia pemegang kepengurusan. Jadilah dia waliul amr. Maka kalau dia sudah menjadi waliul amr, pemegang kekuasaan, pemegang keputusan dalam mengendalikan negara, maka dia telah menjadi penguasa. Nah, kalau dia seperti itu, bagaimana? Jika dia taat, itu yang kita sukai.
Ya, itu yang kita sukai. Tapi kalau dia tidak taat, maka ada aturan-aturan tadi berlaku. Taib, sampai sini saja, nanti habis azan kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Taib demikian saja, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.